guys, balik lagi di podcast Interpolato Takito. Nah, perkenalkan nama aku Haura, aku sebagai host podcast kali ini. Nah, untuk tema yang ingin dibahas yaitu adalah personal branding. Nah, seperti yang kita tahu, personal branding itu kan penting banget ya buat kita survive di dunia kuliah ataupun buat juga nanti di dunia kerja. Nah, aku udah kedatangan narasumber yang aktif di sosial media yang membahas tentang personal branding. Ada Kak Salvara, boleh Kak perkenalan dulu? Oke, halo teman-teman Interpolagis. Jadi, kenalin nama aku Salvara Syaminova. Aku mahasiswa HI Angkatan 2023. Dan seperti yang tadi Haura bilang juga, aku saat ini aktif untuk membuat konten tentang personal branding dan konten tentang edukasi gitu. Salam kenal Haura. Kak. Nah, untuk mengulik lagi terkait personal branding, aku mau nanya nih Kak, menurut apa sih yang bikin Kakak tuh termotivasi untuk bikin konten personal branding di social media? Oke, kalau untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin aku flashback dikit boleh ya. Jadi sebenarnya pertama, waktu aku maba, aku tuh sadar gitu ya, kalau misalnya kita masuk ke lingkungan baru yang dimana kita tuh nggak kenal siapa-siapa, orang pun nggak kenal aku kayak gitu. Jadi aku mikir nih, kira-kira kepribadian seperti apa, image seperti apa yang mau aku buat atau aku mau dikenal seperti apa. Akhirnya aku maksimalin nih apa yang aku punya dan aku terapkan itu di pada saat menjadi mahasiswa baru kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku berani ngomong di depan umum, aku kayak berani bertanya, aku berani menjawab pertanyaan kayak gitu. Akhirnya apa? Dengan sendirinya teman-teman aku juga kenal nih sama aku gitu. Padahal kita belum kenalan gitu. Kayak oh ini Salvara, oh iya yang kemarin misalnya, oh yang kemarin ngomong ya gitu. Atau oh yang kemarin FGD ya kayak gitu misalnya. Nah itu tuh lama-kelamaan aku tuh nyaman gitu ya sama hal-hal seperti itu gitu. Jadi gimana teman-teman aku udah kenal aku tanpa aku jelasin lebih lanjut gitu, tanpa aku harus jelasin ke satu-satu orang gitu, kayak aku tuh suka ini, aku tuh bisa ini, aku tuh selalu melakukan ini kayak gitu. Jadi aku bangun personal branding aku di real life dulu kayak gitu. Nah gimana aku bisa ke medsos itu tuh kita tahu kan ya, teman-teman seumuran aku itu, teman-teman seumuran kita lah ya, itu tuh 24/7 di sosial media nggak sih? Itu bangun tidur, mau tidur juga pasti bukanya sosial media gitu kan. Nah itu bisa jadi apa ya, wadah yang bagus juga gitu untuk personal branding, karena informasi di sosial media itu lebih cepat menyebar 2 kali lipat lah ya daripada di real life gitu kan. Jadi aku mulai bangun personal branding di sosmed, yang mana bahkan ketika aku bangun personal branding di sosmed tuh orang yang entah di bumi sebelah manapun bisa tahu aku gitu, bisa kenal aku, bisa tahu apa yang aku suka, apa yang aku bisa, apa yang aku apa yang aku biasakan kayak gitu. Jadi itu tuh media sosial ini menurut aku penting banget gitu ya bagi mahasiswa untuk memperkenalkan dirinya lebih jauh gitu, apalagi dalam artian personal branding gitu kan. Dalam artian personal branding itu sendiri kan kayak intinya tuh kita mau dikenal seperti apa sih kayak gitu kan. Jadi itu sih alasan aku mulai ke sosmed tuh karena itu, karena semuanya megang sosmed ya sekarang, semuanya main sosmed kayak gitu. Berarti Kak Salvara ini udah mempersonal branding kan dari sejak maba ya Kak? Oke, nah kan untuk kita membuat konten itu pasti ada tantangannya dong Kak. Misalkan kayak aduh aku takut nih personal branding aku tuh beda sama yang di sosial media dengan yang di real life. Nah tanggapan Kakak gimana nih terkait hal tersebut gitu? Nah itu sih sebenarnya itu yang penting banget dari personal branding, apalagi di sosmed gitu ya. Personal branding di real life itu tuh lebih mudah sebenarnya daripada di sosmed. Kenapa? Karena di sosmed kita bisa bohong, di sosmed kita bisa menggambarkan diri kita seolah-olah orang yang baik gitu, orang yang bercitra bagus kayak gitu ya. Padahal aslinya kita belum sampai ke titik itu kayak gitu, dan orang pun bisa percaya dari sosmed gitu. Nah kalau dari live kan kita susah ya untuk bohong, karena itu kelihatan gitu. Kalau lo nggak bisa ya lo nggak bisa gitu kan. Tapi kalau di sosmed kita nggak tahu orangnya sebenarnya kayak seperti apa kayak gitu kan. Nah mungkin di apa ya namanya, di lingkup itu, di lingkup kekhawatiran aku tentang itu, aku
selalu selalu menekankan ketika aku bangun personal branding di sosmed, maka aku harus punya personal development juga akan hal itu gitu. Ketika aku ngepost, aku suka bicara nih di depan umum kayak gitu, berarti aku harus belajar juga untuk bisa berani public speaking dan segala macamnya gitu kan. Jadi aku nggak bohong nih, karena kalau aku bohong berarti aku membohongi misalnya berapa jumlah followers aku nih, 1.000 followers aku bohongin tuh. Itu kan wah, pertanggung jawabannya juga gede gitu ya. Jadi gimana caranya aku tuh sesuai dengan apa yang aku kenalkan gitu, apa yang aku suka, aku suka gitu. Jadi aku nggak bohong nih, aku suka public speaking, ya aku emang suka public speaking, aku bisa, ya aku emang bisa gitu. Jadi aku nggak yang bohong pencitraan gitu ya, itu kan nggak banget sih sebenarnya, kecuali emang teman-teman personal branding dulu kamu di depan umum nih misalnya ngepost misalnya teman-teman suka nih public speaking gitu, tapi emang teman-teman belum nyampe ke skill itu gitu. Nah tapi teman-teman punya niat untuk emang aku tuh lagi belajar kok gitu, nah itu nggak apa-apa gitu. Jadi sembari personal branding, sembari belajar kayak gitu. Berarti kita nggak perlu takut ya Kak untuk memulai personal branding itu, karena walaupun kita belum sampai di titik itu, mungkin kita bisa belajar step by step untuk bisa sampai di titik itu. Nah, mungkin aku juga penasaran nih Kak, kayak menurut Kakak seberapa penting sih personal branding itu untuk mahasiswa seperti kita gitu ya Kak? Kayak pentingnya tuh segimana sih gitu? Kalau ditanya itu pasti aku jawabnya bakal penting banget ya teman-teman, karena personal branding itu tadi yang di awal aku bilang, orang tuh bisa kenal kita tanpa kita harus ngejelasin duluan gitu. Bahkan kita bisa di-approach tanpa kita harus memohon gitu misalnya ya. Kita mau apa gitu, kita harus ngejelasin dulu nih, aku mampu kok untuk ini ketika kita mendapatkan sesuatu gitu ya. Tapi kalau kita dari personal branding, kita udah kasih tahu nih skill kita sampai mana, kita bisanya apa aja, orang juga bakal langsung tahu gitu ya, oh ini emang dia bisa kayak gitu. Itu kalau yang real ya, bukan yang bohong gitu. Dan untuk personal branding sendiri ya teman-teman sebenarnya penting, karena pertama kalau bagi mahasiswa itu untuk dapat teman tuh perlu banget ya. Kayak pasti kan teman-teman temenan sama orang yang emang kredibel gitu ya, kredibel karena bisa membawa kita juga lebih ke arah lebih baik juga gitu. Terus juga untuk pekerjaan itu kan perlu banget, kayak misalnya LinkedIn deh, itu kan platform personal branding yang paling hits dan profesional lah zaman sekarang gitu kan. Nah itu nge-track juga HRD untuk nyari misalnya untuk ngerekrut orang kayak gitu, itu kan melalui personal branding gitu kan. Dan kalau misalnya kamu adalah orang yang kredibel tapi kamu nggak punya personal branding gitu ya, itu akan susah juga di reach sama orang-orang yang mau merekrut kamu kayak gitu kan. Jadi personal branding bagi mahasiswa untuk dapat pekerjaan, untuk dapat teman, untuk dapat kesempatan, itu tuh penting banget kalau menurut aku. Oke. Berarti penting banget ya Kak untuk kita kayak bangun personal branding di real life dan juga di sosmed gitu. Nah mungkin Kak selanjutnya gimana sih Kak caranya kita mengefektifkan personal branding itu sama seimbang lah dengan kuliah kita gitu, biar personal branding kita dan akademik kita tuh bisa sejalan gitu Kak. Oke, sebenarnya itu dua hal yang bisa disatuin gitu ya. Gimana caranya bangun personal branding tapi juga fokus sama akademik kuliah gitu. Kita tuh bisa gabungin keduanya. Sebenarnya personal branding kan bukan hal atau kegiatan yang dilakukan secara personal gitu. Jadi kayak kuliah sama personal branding tuh kegiatan yang berbeda gitu. Itu tuh sebenarnya kegiatan yang bisa dibarengin kayak gitu kan. Jadi kalau kamu mahasiswa, ya kamu juga bangun personal branding dengan apa? Dengan ya ambis misalnya, atau berani berbicara depan umum misalnya, atau ikut lomba deh gitu ya misalnya. Itu kan maksudnya ke personal branding juga ya. Kamu bisa dikenal sebagai orang yang ambis, bisa dikenal sebagai orang yang suka ikut lomba, dikenal sebagai orang yang berani kayak gitu. Itu kan pada tahap mahasiswa gitu. Sama misalnya kamu tahap kerja nih, personal brandingnya tuh seperti apa kayak gitu. Kamu jadi pekerja yang rajin misalnya, itu kan personal branding juga gitu ya. Kamu yang bisa segalanya, itu kan personal branding juga gitu. Tapi
mungkin pertanyaan ini adalah khususnya untuk media sosial gitu. Misalnya kayak aku nih, kan aku pembuat konten misalnya di Instagram gitu. Nah, maka yang perlu aku perhatiin adalah prioritas juga gitu. Ketika aku mahasiswa berarti prioritas pertama aku ya kuliah juga gitu. Tapi menurutku mahasiswa itu sebenarnya punya banyak waktu luang kalau memang teman-teman bisa atau teman-teman yang gak ikut sana sini nih. Kan misalnya ada orang yang ikut misalnya 10 organisasi langsung atau kepanitiaan gitu ya. Itu kan kalau mau personal branding juga kayak aku nih, saya lewat konten itu kan agak susah juga gitu ya. Tapi kalau ditanya gimana caranya nyeimbanginnya ya mungkin bisa tiap hari kosongin waktu luang untuk fokus ke sana gitu. Entah itu untuk cari referensi doang atau membuat konten, draft konten gitu ya. Misalnya hari Minggu nih bikin aja konten 5 gitu ya buat di-post di tiap minggunya kayak gitu. Itu kan bakal membantu juga ya. Jadi nggak kewalahan yang gimana kayak gitu. Nah, mungkin itu sih sebenarnya. Berarti dengan kita menyeimbangkan akademik dan juga personal branding kita, itu tuh satu hal yang bisa disatuin ya kakak. Nah, sosial media itu kan banyak ya kak, kayak berbagai aplikasinya gitu. Nah, apa sih aplikasi yang mungkin bisa kakak rekomendasiin untuk teman-teman pakai buat sarana personal branding gitu kak? Oke, tapi perlu diingat juga ya teman-teman, sebenarnya personal branding tuh nggak harus di sosial media gitu ya. Cuman karena kita lagi marak sosial media, kayak misalnya nih di real life gitu ya. Kalau misalnya aku udah pernah bilang ini sih di yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya di real life juga kan misalnya kamu mau jadi ketua hima, itu kamu nggak harus kok untuk personal branding sosial media kayak gitu. Kecuali kamu emang mau suara, tapi itu bisa kita ambil dari gimana caranya kamu mengambil perhatian anggota dengan kerja yang bagus di keanggotaan gitu ya, punya leadership yang bagus, tunjukin gitu ya ke teman-teman semua. Jadi kamu bakal orang sendiri. Nah, tapi karena ada sosial media, kita juga perlu dong pakai sosial media gitu. Ketua BEM pun akan lebih bagus gitu ya kalau pakai media sosial gitu. Dan aku bisa rekomendasi beberapa media sosial kali ya, kayak pertama kalau emang personal branding yang yang bisa membawa kamu banyak kesempatan, yang bisa mendatangkan banyak kesempatan, pertama LinkedIn ya teman-teman. Pasti teman-teman juga udah tahu kan LinkedIn tuh platform profesional lah gitu ya, dimana HR itu berkeliaran di LinkedIn gitu ya. Dan kalian harus membangun personal branding sebaik-baiknya juga di LinkedIn gitu. Misalnya nih ya, kalau di real life gitu, misalnya ada orang yang mau jadi ketua hima gitu ya, atau ketua BEM lah gitu. Nah, gimana caranya untuk personal branding buat ngasih tau orang-orang nih kalau misalnya aku tuh capable loh untuk jadi ketua BEM gitu kan, ketua BEM. Dan caranya adalah ya dengan kerja dengan baik gitu kan, kerja dengan baik, tunjukin kalau kamu capable, tunjukin kalau kamu gak hilang-hilangan misalnya gitu. Orang juga bakal dengan sendirinya lihat kalau kamu tuh capable tanpa kamu harus posting sosial media, tanpa kamu harus bikin konten kayak aku gitu. Itu kan beda ranah gitu kan sebenarnya. Jadi gak harus di sosial media juga gitu teman-teman. Nah, kedua itu ada Instagram. Kayak aku nih Instagram, bisa kalian personal branding lewat Instagram juga gitu ya, dengan misalnya aku kayak bikin edu konten gitu ya, berisi tentang tips-tips gimana sih caranya misalnya percaya diri, gimana sih caranya public speaking misalnya seperti itu. Itu juga bakal memperlihatkan atau membangun personal branding kalian gitu. Kalian bakal dikenal seperti itu gitu. Jadi Instagram juga bisa digunakan gitu. Tapi tanpa membuat konten seperti aku pun gitu ya, konten real seperti aku, teman-teman bisa kok cuman bisa update kegiatan, misalnya lagi nge-MC atau lagi main bola gitu. Itu kan suatu personal branding juga ya. Hobi itu personal branding juga gitu. Terus mungkin yang lain kayak TikTok juga kan lagi rame ya dipakai. Nah, sebenarnya banyak platform yang bisa digunakan untuk personal branding. Bahkan Twitter sekalipun, kalau teman-teman emang mengisi Twitter itu dengan hal yang baik, masalah personal branding, itu juga bakal jadi platform untuk personal branding gitu. Tapi kalau ditanya platform mana yang lebih baik, udah pasti aku jawab LinkedIn sih. Karena LinkedIn tuh bener-bener ya gitu deh, platform profesional gitu ya, kayak gitu. Oh, berarti banyak banget ya teman-teman platform yang memang efektif bisa digunakan untuk personal branding gitu. Nah kak, berarti kita udah bahas banyak banget nih kayak gimana caranya menyeimbangkan akademik dan
juga kita di sosial media, platform, dan juga motivasi kakak gitu. Nah, ada nggak nih kak closing statement untuk teman-teman sekalian nih yang lagi nonton? Oke, mungkin kalau ditanya closing statement ya, mungkin aku bakal saranin teman-teman yang baru mau mulai personal branding, jangan takut untuk mencoba gitu. Dan kalau bisa kalian kasih tahu apa yang kalian bisa, apa yang kalian suka, dan apa yang biasa kalian lakukan, dan lihat juga itu bermanfaat bagi teman-teman, bermanfaat bagi diri sendiri, atau bermanfaat bagi lingkungan bahkan gitu ya teman-teman. Jadi personal branding itu nggak hanya memperlihatkan diri kita ke orang lain aja, tapi juga kita bisa membawa apa, kita bisa menghasilkan apa dari personal branding itu gitu. Entah itu untuk orang lain ataupun untuk diri sendiri gitu. Kalau misalnya personal branding kita nggak berhasil atau belum berhasil gitu ya, jangan langsung ngedown gitu loh. Kan ada beberapa teman-teman yang bener-bener langsung ngedown deh, misalnya personal branding tapi dikatain personal branding tapi dibikin down kayak gitu. Kayak yang aku tadi bilang, baru belajar sebenarnya, udah nge-post tapi masih tahap belajar, kayak ini nggak sesuai nih sama real life-nya kayak gitu. Itu pasti banyak yang ngedown tuh, kayak oh iya nggak sesuai gitu, padahal emang dia masih belajar kayak gitu. Nah itu teman-teman jangan terpengaruh sama hal seperti itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau personal branding, maka lakukan dengan nyata, lakukan dengan berani, dan lakukan tanpa melihat kanan kiri kayak gitu. Fokus saja sama tujuan teman-teman personal branding. Selama itu baik, pasti akan menghasilkan hal-hal yang baik kayak gitu sih. Wah teman-teman, dari closing statement yang udah disampaikan sama Kak Safara tuh juga banyak banget yang mungkin kita bisa dapetin dan mungkin juga bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Nah, kita udah di akhir podcast nih, dengan aku Haura sebagai host dan juga Kak Safara. Kami pamit undur diri dari podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye lagi.